Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas Bisnis Digital B ingin memaparkan materi tugas mata kuliah Manajemen Information System chapter 5 mengenai Protecting Information Resource, melindungi sumber daya informasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Kiri Ramadhanu, NIM 17106230026. Lalu ada saya sendiri yaitu Muhammad Faisal dengan NIM 1710623077. Perkenalkan, nama saya Titiara Trisnawa dengan NIM 17106230078. Perkenalkan, nama saya Rehan Kamulun Amin dengan NIM 17106230015. Oke, perkenalkan nama saya Maeswara Zahran dengan NIM 17106230041. Jadi di bab ini kita akan mempelajari tentang kejahatan dunia maya dan dampaknya terhadap perekonomian global. Selanjutnya, teknologi informasi yang dapat digunakan dalam kejahatan pada komputer, lalu perlindungan dasar dalam keamanan komputer dan jaringan. Selanjutnya, apa ancaman keamanan dia sengaja yang paling umum, lalu langkah keamanan dan penegakan hukum apa yang harus disertakan dalam sistem keamanan komprehensif, dan pedoman untuk sistem keamanan komprehensif termasuk perencanaan kelangsungan bisnis. Nah, di poin pertama mengenai risk associated with information technologies atau risiko yang terkait dengan teknologi informasi. Jadi, teknologi informasi ini dapat disalahgunakan untuk melanggar privasi para pengguna teknologi informasi dan digunakan untuk melakukan kejahatan komputer. Nah, poin pertama ini menjelaskan beberapa penyalahgunaan dan masalah privasi terkait. Jadi, kita perlu meminimalkan atau mencegah sebagian besar risiko dengan menginstal aplikasi dan pembaruan sistem secara teratur. Lalu, menggunakan software antivirus, anti-spyware, dan menggunakan fitur keamanan pada email kita. Next slide. Poin 1A. The cost of cyber crime to the global economy. Kerugian kejahatan cyber terhadap ekonomi global. Jadi, menurut penelitian dari Accenture yang diterbitkan pada tahun 2019, kejahatan cyber dapat merugikan perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh dunia sebesar 5,2 triliun dolar selama 5 tahun ke depan. Jadi, biaya 5,2 triliun dolar tersebut mencakup hilangnya pendapatan beberapa perusahaan maupun individu, pencurian atau peretasan identitas, properti intelektual, dan rahasia dagang perusahaan. Lalu kerusakan yang terjadi pada reputasi perusahaan maupun individu. Next slide. Poin 1B, spyware dan adware. Jadi spyware itu adalah perangkat lunak yang secara diam-diam mengumpulkan informasi tentang pengguna internet saat user atau pengguna ini menjelajahi website yang ada di internet. Jadi spyware ini dapat digunakan untuk tujuan yang jahat. Cara kerjanya seperti meminta menginstal software tambahan dan mengarahkan browser web tertentu. Akibatnya ya seperti komputer kita menjadi lemot. Lalu adware. Adware adalah bentuk spyware yang mengumpulkan informasi tentang para pengguna tanpa persetujuan pengguna tersebut untuk menentukan iklan mana yang akan ditampilkan di browser website pengguna. Cara menghindari spyware dan adware, ya kita harus punya software antivirus dan menyalakan fitur pemblokiran iklan. Poin 1C. Nah, poin 1C mengenai phishing, farming, baiting, with proxy, smishing, and phishing. Phishing. Phishing adalah pengiriman email palsu yang terlihat yang berasal dari sumber asli. Biasanya ini kerjaan programmer yang buat web palsu yang mirip dengan web asli. Tujuannya mendapatkan informasi pribadi seperti nomor jaminan sosial, kartu sandi, nomor rekening bank, dan nomor kartu kredit. Lalu farming. Farming ini mirip dengan phishing, di mana pengguna internet diarahkan ke situs web palsu dengan tujuan mencuri informasi pribadi. Bedanya farming ini membajak alamat situs web resmi dengan menghack server sistemnya. Lalu mengubah alamat IP situs web resmi, jadi pengguna masukin informasi pribadinya di web asli, terus sama yang melakukan farming ini akan diarahkan ke situs web palsunya. Lalu baiting. Baiting ini juga mirip dengan phishing. Cara kerja baiting ini mengisi formulir di suatu web, user akan menerima software gratis atau semacam gift card gitu. Lalu quid pro quo.
quid pro quo juga sama seperti betting. Jadi setelah user ngisi data penting dan data penting ada imbalan tertentu seperti hadiah atau gift card gitu. Smishing melalui SMS. Teknik ini mengelabui pengguna untuk mengunduh malware atau software jahat ke ponsel lewat SMS. Phishing, teknik mengelabui pengguna untuk mengungkapkan informasi keuangan atau pribadi kepada pihak yang pihak yang tidak berwenang. Cara kerjanya menggunakan teknologi suara seperti voice over, voice email, telepon rumah, atau telepon seluler. Next slide. Keystroke Logger ini ngerekam kata kunci yang kita ketik pada software maupun hardware. Biasanya perusahaan menggunakan ini untuk melacak penggunaan email dan internet oleh karyawannya, tapi digunakan untuk sesuatu hal yang jahat, seperti keyword yang digunakan user buat belanja online yang harus memakai nomor kartu maupun PIN rekening. Next slide. Poin 1E, sniffing and spoofing. Sniffing adalah nge-capture sama nge-record jaringan traffic. Biasanya digunakan untuk memantau kinerja jaringan, tapi oleh hackers digunakan untuk mencuri informasi. Kalau spoofing, untuk mendapatkan akses ke jaringan dengan menyamar, sebagai pengguna yang sah untuk menemukan informasi sensitif, seperti kata sandi, informasi rekening bank, atau kartu kredit. Jadi spoofing ini mirip phishing seperti web palsu yang nyamar jadi web asli. Next slide. Computer crime and fraud. Jadi computer fraud adalah penggunaan data komputer secara ilegal untuk keuntungan pribadi dari hacker tersebut, seperti mentransfer uang dari rekening orang lain atau menagih pembeli rekening ke orang lain. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada Computer and Network Security, Basic Safeguard, atau yang bisa kita sebut komputer dan jaringan keamanan dengan dasar pengamanan. Next. Keamanan komputer dan juga jaringan sekarang menjadi hal yang sangat penting bagi sebagian besar organisasi. Karena di keamanan komputer tersebut mulai banyaknya peretas dan juga semakin mahir dalam mencuri dan juga mengubah informasi pribadi. Nah, para peretas ini membobol komputer dan juga jaringan menggunakan sniffer, pemecah kata sandi, dan juga rokit. Ancaman keamanan tidak hanya melibatkan pencurian data, tetapi bisa mencakup tindakan-tindakan kecil seperti kita berbagi kata sandi kepada orang lain, meninggalkan komputer tanpa pengawasan saat kita memasuki jaringan, atau saat menumpahkan kopi ke keyboard. Boleh next? Maka dari itu ada 3 aspek penting keamanan komputer jaringan, yaitu ada kerahasiaan, integritas, ketersediaan yang biasa disebut dengan triangle. Yang pertama ada kerahasiaan. Kerahasiaan merupakan suatu sistem yang tidak boleh mengizinkan pengungkapan informasi kepada siapapun yang tidak memiliki hak pengizinan. Nah, di lembaga pemerintahan kerahasiaan dijaga sangat ketat seperti di Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Badan Intelijen Pusat atau yang bisa kita sebut CIA, dan juga IRS. Nah, kalau dalam dunia bisnis, kerahasiaan memastikan bahwa informasi pribadi tidak jatuh kepada pesaing atau organisasi lain. Nah, kalau dalam dunia e-commerce, kerahasiaan memastikan bahwa data pelanggan tidak digunakan untuk tujuan jahat atau tujuan negatif. Lalu yang kedua ada integritas. Integritas mengacu pada keakuratan sumber informasi dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, sistem keamanan tidak boleh membiarkan data rusak ataupun perubahan yang tidak sah dalam data. Dalam transaksi keuangan, integritas mungkin merupakan aspek yang sangat penting dari sistem keamanan, karena data keuangan tersebut yang kalau salah ataupun rusak bakal berdampak besar. Lalu yang ketiga ada ketersediaan. Ketersediaan menyatakan bahwa komputer dan juga jaringan pekerjaan sedang beroperasi dan pengguna wewenang dapat mengakses informasi yang diperlukan. Nah, ketersediaan tersebut merupakan aspek yang sangat penting bagi pengguna resmi. Jika suatu sistem tidak dapat diakses oleh para pengguna, maka kerahasiaan dan juga integritas tidak dapat digunakan. Nah, Komite Sistem Keamanan Nasional telah mengusulkan model lain yang disebut Kubus MC Kubur yang dikemukakan oleh John
Mr. Kubur. Nah, John Mr. Kubur ini mengusulkan untuk mengevaluasi keamanan informasi yang lebih spesifik daripada segitiga CIA dan juga dapat membantu perancang sistem keamanan mempertimbangkan banyak isu untuk meningkatkan efektivitas keamanan. Boleh di next. Selanjutnya ada tingkat keamanan yang komprehensif harus menyediakan 3 tingkat keamanan. Yang pertama, tingkat one server front end yang tersedia ada untuk pengguna internal dan juga eksternal. Nah, biasanya di tingkat 1 ini ada sistem email atau server web. Lalu yang kedua ada tingkat 2 sistem back end. Nah, di sistem ini biasanya stasiun kerja, pengguna, dan server database internal yang harus dilindungi adalah kerahasiaan, kerakuratan, dan juga integritas data. Dan yang terakhir, tingkat 3, yaitu jaringan perusahaan yang harus dilindungi dari intrusi, serangan penolakan layanan, dan juga akses yang tidak sah. Boleh di next. Nah, dalam merencanakan suatu sistem yang keamanan dan komprehensif, terdapat metode yang dapat digunakan, di antara lain adalah yang pertama, uninterruptible power supply atau yang bisa disebut UPS. Nah, UPS ini menyediakan daya listrik jika terjadi pemadaman listrik dan gangguan listrik lainnya. Dan yang paling sering digunakan untuk melindungi server-server berikut. Yang kedua, redundant array of independent disks atau bisa disebut RAID. Nah, seperti yang ada dipelajari di modul 2, sistem RAID adalah kumpulan disk drive yang digunakan untuk menyimpan data di banyak tempat. Nah, sistem RAID ini juga menyimpan nilai yang disebut checksum yang biasa digunakan untuk memverifikasi bahwa data telah disimpan dan juga sudah dikirim tanpa kesalahan. Dan yang ketiga ada mirror disk. Nah, metode ini menggunakan 2 disk yang berisi data yang sama. Jika salah satu gagal dan yang lain tersedia, sehingga operasi ini dapat dilanjutkan. Nah, mirror disk ini biasanya merupakan sistem RAID level 1 yang lebih murah dan juga menjadi solusi yang cocok untuk organisasi kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu security threats atau ancaman keamanan komputer. Oke, di sini yang saya akan bahas ada 5. Yang pertama kita bahas pengertiannya dulu. Oke, keamanan komputer dan internet dari sebuah keamanan komputer dan internet sangatlah penting untuk menjaga atau mencegah terjadinya hilangnya data atau berkas yang penting. Ancaman di sini yang bisa kita kendalikan dan juga yang tidak. Contoh dari ancaman yang bisa kita kendalikan yaitu listrik kayak misalkan kita lagi mau melakukan pemadaman listrik di suatu daerah nih. Jadi kan PLN bisa tuh memadamin listrik cuma di daerah itu aja dan yang lainnya enggak. Itu contoh yang bisa kita kendalikan. Dan yang contoh ancaman yang tidak bisa dikendalikan contohnya yaitu bencana alam. Karena bencana alam kan udah kehendak Tuhan ya. Jadi kita nggak bisa nggak bisa kendaliin ancaman tersebut. Kita cuma bisa meminimalisir dari dampaknya aja. Contohnya kayak misalkan hujan. Nah itu kan kita nggak bisa kendaliin ya. Jadi kita paling minimalisir biar nggak kena basah, paling pakai payung. Terus kalau misalkan kayak ada apa ya, kayak yang bisa ngendalin hujan-hujan itu tuh kayaknya cuman kebetulan aja deh, bukan dari skillnya dia sendiri. Karena itu semuanya dari kehendak Tuhan. Nah terus sekarang ada 5 threats atau ancaman yang bakal saya bahas. Yang pertama ada virus, yang kedua worms, ketiga cryptojacking, keempat backdoors, dan yang terakhir ada blended threats. Yang pertama virus. Viruses atau dalam bahasa Indonesianya itu virus adalah ancaman yang sangat terkenal dan virus termasuk dalam malware atau malicious software, yaitu program file yang sangat berbahaya bagi komputer ataupun internet. Tercatat bahwa kerugian tahunan akibat virus hingga 6 triliun pada tahun 2021. Itu triliunnya dolar ya. Terus virus terdiri dari kode yang dapat menyebar sendiri yang dipicu oleh waktu ataupun peristiwa tertentu. Virus bisa menyebar melalui jaringan ataupun melalui lampiran email. Beberapa yang paling berbahaya yang datang melalui iklan karena mereka bisa menginfeksi sistem ataupun layanan
dapat menginfeksi siapapun yang menggunakan layanan tersebut. Ciri-ciri komputer yang terkena virus yaitu bertambahnya ukuran atau ruang penyimpanan suatu program. Yang kedua, waktu untuk mengakses komputernya jadi melambat. Dan yang ketiga, ada pesan asing yang muncul di layar komputer. Yang kedua yaitu worms atau yang bisa bahasa Indonesianya itu cacing ya. Terus biasanya worms ini berpindah dari satu komputer ke komputer lain melalui internet. Berbeda dengan virus, kalau worm ini dia nggak perlu aksi gitu kan. Kalau tadi kan kalau virus perlu kayak eh kayak kita harus mencet apa dulu gitu, nanti kita baru kena. Nah kalau worm ini dia lewat internet aja. Ancaman yang diberikan worm ini nggak nyampe ngapus data, cuman dia bisa merusak dan mereplikasi dirinya hingga membuat komputer dan internetnya jadi terhenti. Jadi ini juga masih lumayan bahaya meskipun nggak ngilangin file kita. Terus yang ketiga itu cryptojacking atau pembajakan pada kripto. Cryptojacking ini meretas diam-diam atau mengikis harga mata uang kripto pada akun pengguna. Namun masalah ini bisa diatasi dengan mengunduh perangkat lunak anti-crypto mining pada browser. Biasanya virus ini menyebar melalui link yang ada di email dan membuat crypto mining ke komputer pengguna. Memuat kode maksudnya. Yang keempat ada backdoors. Backdoor atau juga bisa disebut trapdoors karena menjebak. Program backdoors yang dipasang oleh perancang ke dalam suatu sistem dapat memungkinkan perancang tersebut melalui sistem keamanan pengguna tanpa diketahui oleh pengguna. Nah, penyelinap ini bisa mengakses file ataupun program tanpa diketahui pengguna dan biasanya yang punya komputer itu nggak akan tahu kalau pemrogramnya itu pasang backdoors di lab komputernya. Terus yang terakhir ada blended threats. Blended threats adalah ancaman yang dikarenakan campuran dari virus-virus, worms, dan kode-kode berbahaya lainnya. Blended threats ini mencari titik lemah pada suatu jaringan pribadi ataupun publik dan memanfaatkan kerentanan ini untuk memasang kode berbahaya pada file HTML server dan mengirimkan email yang tidak sah ke server yang telah disusupi oleh lampiran worms di dalamnya. Mereka juga memungkinkan mengirimkan serangan melalui Trojan Horse atau Denial of Service atau yang biasa disingkat dengan DOS pada target. Tujuannya bukan hanya untuk menyerang, namun juga menyebarkannya. Alat yang digunakan untuk melakukan penyerangan ini adalah rootkit, karena rootkit dapat memberikan akses kepada pengontrol dan menyembunyikan keberadaan dan tindakannya di komputer tersebut. Setelah rootkit berhasil diinstal di komputer pengguna, pengontrol bisa mengakses file dari jarak jauh dan mengubah konfigurasi sistem pada komputer pengguna. Cara terbaik untuk mencegah adanya rootkit yaitu mengunduh software terbaru dan memasang antivirus di komputer kita. Yang selanjutnya akan maksudnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Maheswara. Selanjutnya adalah subbab 54 Security Measures and Enforcement and Overview, yang artinya adalah tindakan keamanan dan penegakan hukum. Jadi selain mencadangkan data dan menyimpannya dengan aman, organisasi dapat mengambil banyak langkah lain untuk melindungi dari ancaman. Sistem keamanan yang komprehensif itu harus mencakup 9 jenis berikut ini yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Next. Oke, jadi yang pertama adalah biometric security measures atau tindakan keamanan biometrik. Jadi tindakan keamanan biometrik ini menggunakan elemen fisiologis yang unik bagi seseorang dan tidak dapat dicuri, hilang, disalin, atau diberikan kepada orang lain. Jadi contohnya ini adalah satu pengenalan wajah. Jadi mengidentifikasi pengguna dengan menganalisis bentuk, pola, dan posisi unik fitur wajah. Yang kedua ada sidik jari, yaitu memindai sidik jari pengguna dan memverifikasinya terhadap sidik jari yang disimpan dalam database. Yang ketiga ada geometri tangan, yaitu membandingkan panjang setiap jari, tembus yang ujung jari, dan jaringan di antara jari dengan data yang disimpan untuk memverifikasi identitas pengguna. Lalu yang keempat ada analisis iris mata,
Jadi menggunakan kamera video untuk mengambil gambar iris mata pengguna, kemudian menggunakan perangkat lunak untuk membandingkan data dengan template yang disimpan. Lalu yang kelima ada cetakan telapak tangan. Jadi menggunakan karakteristik unik telapak tangan untuk mengidentifikasi pengguna. Lalu selanjutnya ada yang kedua yaitu aplikasi biometrik lainnya seperti kartu ATM, kredit, dan debit. Lalu ada keamanan login dengan sandi, keamanan login jaringan dan komputer dengan sandi, dan keamanan halaman web. Lalu ada pemungutan suara, yaitu biometrik dapat digunakan untuk memastikan masyarakat tidak memilih lebih dari 1 hari. Next. Oke, lalu yang kedua ada non-biometric security measures. Itu tindakan keamanan non-biometrik. Jadi 3 keamanannya itu adalah modem panggilan balik, firewall, dan sistem deteksi intrusi. Itu modem panggilan balik itu adalah memverifikasi apakah akses pengguna valid dengan mengeluarkan pengguna dan kemudian memanggil pengguna kembali ke nomor yang telah ditentukan seperti contohnya pada ilustrasi gambar 53. Lalu yang kedua ada firewall. Jadi adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertindak sebagai filter dan penghalang antara jaringan pribadi dan komputer atau jaringan eksternal melalui internet. Lalu yang ketiga ada sistem deteksi intrusi. Jadi selain firewall melindungi terhadap akses eksternal, namun membiarkan jaringan tidak terlindungi dari gangguan internal, yaitu adalah sejumlah alat pihak ketiga tersedia untuk deteksi intrusi. Dan vendor yang tercantum pada tabel 51 ini berikut menawarkan produk dan layanan IDS yang komprehensif. Boleh next. Lalu yang ketiga ada physical security measures atau langkah-langkah keamanan fisik. Yaitu yang pertama ada pelindung kabel, jadi adalah lapisan jalinan di sekitar kabel konduktor melindunginya dari intervensi elektromagnetik. Lalu yang kedua ada baut sudut, yaitu cara murah untuk mengamankan komputer ke desktop atau counter. Sering kali komputer ini memiliki kunci sebagai perlindungan tambahan terhadap pencurian. Belum. Jadi selanjutnya ada C, lacak elektronik, yaitu perangkat ini diamankan ke komputer di stop kontak. Lalu yang keempat ada rencana identifikasi, yaitu ini diperiksa berdasarkan daftar personal yang berwenang yang harus diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan personal. Lalu yang keempat adalah akses kontrol. Jadi kontrol akses ini dirancang untuk melindungi sistem dari akses yang tidak sah untuk menjaga integritas data. Ini terdiri dari 2, yaitu keamanan sumber daya terminal, yaitu adalah fitur perangkat lunak yang menghapus layar dan mengeluarkan pengguna secara otomatis setelah tidak aktif selama jangka waktu tertentu. Yang kedua ada kata sandi, yaitu adalah kombinasi angka, karakter, atau simbol yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Next. Oke, lalu yang kelima ada virtual private networks, atau bisa disingkat VPN, artinya jaringan pribadi virtual. Jadi itu adalah menyediakan terowongan yang aman melalui internet untuk mengirimkan pesan dan data melalui jaringan pribadi. Yang keenam, yaitu data encryption atau enkripsi data, yaitu adalah mengubah data yang disebut plain text atau clear text dalam bentuk yang diacak yang disebut ciphertext yang tidak dapat dibaca oleh orang lain. Oke, terdiri dari 4 secure socket layer, yaitu adalah protokol enkripsi yang umum digunakan adalah secure socket layer. Lalu yang kedua adalah transport layer security. Jadi ini adalah yang memastikan keamanan dan integritas data melalui jaringan publik seperti internet. Lalu yang ketiga itu ada PKI, yaitu Public Key Infrastructure, yaitu memungkinkan pengguna dari jaringan publik seperti internet untuk bertukar informasi dengan aman dan bertukar data secara pribadi. Lalu yang terakhir ada Asymmetric Encryption, yaitu menggunakan 2 kunci, yaitu kunci publik yang diketahui oleh semua orang dan kunci privat atau rahasia yang diketahui oleh penerima. Next. Oke, yang ketujuh ada e-commerce transaction security measures atau langkah-langkah keamanan transaksi e-commerce, yaitu terdiri dari 3. Ada autentikasi yaitu bukti fisik seperti sidik jari, pemindai retina, atau password. Yang kedua ada konfirmasi, dan yang ketiga ada non penyangkalan, yaitu pengirim tidak dapat menyangkal telah mengirim data. Oke, lalu yang berikutnya ada
8 yaitu Computer Emergency Response Team atau tim tanggap darurat komputer. Jadi fungsi utama di lembaganya itu ada namanya CIRHC atau Cyber Incident Response Capability, yaitu fungsi utamanya adalah untuk menyediakan informasi tentang insiden keamanan termasuk informasi kerentanan sistem, virus, dan program jahat. Lalu yang terakhir ada Zero Trust Security, yaitu keamanan tanpa kepercayaan. Dan meliputi 3 hal berikut ini, yaitu verifikasi, yaitu setiap perangkat dan setiap orang yang ingin memiliki akses ke jaringan harus diverifikasi sebelum akses diberikan. Yang kedua ada akses dengan hak istimewa, yaitu paling rendah harus ditetapkan, yang berarti seorang pengguna hanya boleh diberikan akses ke informasi yang dia butuhkan untuk melakukan pekerjaannya. Lalu yang terakhir ada mikrosegmentasi yang harus dibuat, yang merupakan praktik memecah batas keamanan menjadi beberapa kecil untuk pertahankan akses terpisah untuk bagian yang terpisah dan jaringan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada guidelines for a comprehensive security system. Jadi perlu diketahui bahwa sistem keamanan yang komprehensif adalah kombinasi dari berbagai strategi, kebijakan, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi sebuah organisasi atau sistem dari ancaman keamanan. Sistem ini mencakup berbagai aspek keamanan termasuk perlindungan terhadap serangan cyber, pengamanan fisik, kebijakan akses, pemantauan keamanan, manajemen risiko, dan respons terhadap insiden keamanan. Untuk memastikan manajemen mendukung pelatihan keamanan adalah hal yang sangat penting agar membantu meningkatkan kesadaran keamanan di seluruh organisasi. Langkah-langkah yang harus dipertimbangkan ketika mengembangkan rencana keamanan yang komprehensif adalah yang pertama membentuk komite keamanan dengan perwakilan dari semua departemen serta manajemen tingkat atas. Tujuannya ini agar masing-masing divisi ini memiliki perwakilan dari setiap departemen untuk mengurus keamanan. Yang kedua, menempelkan kebijakan keamanan di tempat yang mudah terlihat atau menempelkan salinannya di samping semua stasiun kerja. Tujuannya agar lebih mudah diingat dan dipahami. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran karyawan akan masalah keamanan. Mungkin terkadang karyawan itu lupa terhadap masalah keamanan di suatu perusahaan. Nah, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, perlu meningkatkan kesadaran karyawan dari karyawan itu sendiri. Yang keempat, menggunakan kata sandi yang kuat dan jangan menggunakan kata sandi yang sama di seluruh sistem atau situs web. Menggunakan kata sandi yang berbeda di seluruh sistem atau situs web dapat meminimalisir resiko gangguan keamanan. Mungkin boleh slide. Next slide. Yang kelima, menginstal tambalan dan pembaruan perangkat lunak pada sistem operasi secara teratur. Tujuannya agar mengurangi resiko yang tidak diinginkan. Next slide. Merencanakan pemulihan itu adalah hal yang penting untuk mengurangi efek dari bencana alam atau serangan, atau juga gangguan jaringan dan penyusupan. Ini harus mencakup perencanaan berkelanjutan bisnis yang menguraikan prosedur untuk menjaga organisasi tetap beroperasi. Rencana pemulihan bencana mencantumkan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk memulihkan data dari peralatan yang rusak, serta langkah-langkah untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana seperti berikut ini. Boleh next slide. Yang pertama, mencadangkan semua file. Yang kedua, meninjau secara berkala standar keamanan dan kebakaran untuk keamanan fasilitas komputer. Lalu secara berkala meninjau informasi dari CERT dan lembaga keamanan lainnya atau badan-badan lainnya. Lalu memastikan anggota staf telah dilatih dan menyadari konsekuensi dari kemungkinan bencana dan langkah-langkah untuk mengurangi dari dampak bencana. Yang terakhir, uji rencana pemulihan bencana dengan data uji coba. Oke, boleh next. Nah, jika terjadi bencana, organisasi harus mengikuti beberapa langkah-langkah di bawah ini.
yang dimana langkah-langkah berikut ini tuh untuk melanjutkan operasi agar kembali normal sesegera mungkin. Yang pertama, membentuk tim krisis manajemen untuk mengawasi rencana pemulihan. Yang kedua, menghubungi perusahaan asuransi. Yang ketiga, memulihkan saluran telepon dan sistem komunikasi lainnya. Yang keempat, memberitahukan semua orang yang terkena dampak, termasuk pelanggan pemasok dan karyawan. Yang terakhir, menyiapkan meja bantuan untuk membantu orang-orang yang terkena dampak. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Soal?